Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita bahas mengenai anggaran kas. Kas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah kas kurang atau lebih dapat berakibat kurang baik pada perusahaan. Kekurangan kas mengakibatkan tidak terbayarnya berbagai kewajiban seperti hutang gaji, bunga bank, dan sebagainya. Sebaliknya, kas yang berlebihan dapat menyerap dana modal kerja yang langka dan mahal, sehingga dapat menaikkan beban tetap perusahaan. Anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas dan perencanaan pengeluaran kas, atau kita sebut aliran kas masuk dan keluarnya. Sifat aliran kas, baik aliran kas masuk maupun kas keluar bisa bersifat kontinu ataupun tidak. Aliran kas keluar yang bersifat kontinu antara lain pembelian bahan baku, pembayaran upah gaji, dan lain sebagainya. Aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinu antara lain pembayaran bunga, dividen, pajak pendapatan, dan lain-lain. Adapun aliran kas masuk yang bersifat kontinu berasal dari penjualan produk secara tunai dan hasil pelunasan piutang. Adapun aliran kas masuk yang bersifat tidak kontinu berasal dari penjualan saham, penerimaan kredit bank, dan penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai lagi. Sumber dan penggunaan kas. Sumber kas masuk berasal dari hasil penjualan produk secara tunai, hasil penagihan piutang dagang, pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro, dividen, adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva tetap yang tidak terpakai, adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan lain-lain hutang jangka pendek. Penambahan modal sendiri oleh pemilik. Sedangkan penggunaan kas keluar meliputi berbagai pembayaran untuk keperluan operasi perusahaan sehari-hari seperti membeli material atau bahan baku, membayar gaji dan upah tenaga kerja, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Pembayaran pada para kreditur baik berupa bunga maupun angsurannya. Penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal. Kemudian tujuan penyusunan anggaran kas. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan memperbandingkan uang kas masuk dengan kas keluar. Berikutnya, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit ataukah surplus. Lalu mempersiapkan keputusan pembelanjaan berjangka pendek atau berjangka panjang. Selanjutnya, menggunakan sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Maksud kami digunakan sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Berikutnya digunakan sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Berikutnya, anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan anggaran operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini berfungsi sebagai alat pemberi otoritas kas keluar secara terus-menerus, disesuaikan dengan arus kas dan situasi keuangan pada umumnya. Anggaran kas jangka panjang.
Anggaran ini meliputi jangka waktu 5 sampai 10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah sumber-sumber dana dari internal, sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Langkah-langkah menyusun anggaran kas. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang atau pengumpulan piutang, sebagaimana telah diuraikan pada anggaran piutang pada pertemuan sebelumnya. Menyusun anggaran penerimaan kas, yang biasanya terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Berikutnya, menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya menyangkut pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan pengeluaran kas. Bisa saja pembayaran hutang, pembayaran upah, gaji, dan lain sebagainya. Menyusun anggaran yang sifatnya sementara. Artinya, bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif atau defisit, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayarannya berupa bunga dan angsuran pokoknya. Langkah selanjutnya adalah memperkirakan pembayaran bunga. Maaf, itu maksud kami bunga. Untuk itu diperlukan skema pembayaran bunga yang lengkap karena tadi ada alternatif kredit atau meminjam jika defisit. Maka menimbulkan adanya bunga kalau meminjamnya ke bank. Berikutnya, menyusun anggaran kas akhir.